Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan memulai serial perdana. Kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup umat Rasulullah SAW yang paling mulia. Mereka orang-orang pertama yang dijamin oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk masuk surga. Semoga kita bisa meniru, mengambil suri tauladan dalam kita berakidah, beribadah, dan berakhlak. Mari kita simak perjalanan hidup mereka dan jangan lewatkan serial-serial apa yang akan kita lihat dari kehidupan sehari-hari para sahabat ini. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, setiap diri kita pasti ingin melihat profil, ya, contoh. Ya. Semua orang, dia profesi apapun, pasti ingin melihat profil orang yang sukses dulu. Ibu-ibu saja kalau mau masak, dia pun ingin melihat contoh profil tukang masak yang hebat. Begitu pula profesi yang lain, ya. Apapun profesinya, selalu ingin melihat siapa sosok orang-orang yang hebat. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profil kita pasti para sahabat, profil kita tentu Nabi dan Rasul. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan kalau Nabi dan Rasul tentulah mereka itu kan orang-orang pilihan Allah. Memang sudah di sananya ditakdirkan bahwa ini adalah Nabi dan Rasul. Tentu mereka orang-orang hebat. Oke, kalau memang itu. Tapi paling pastinya mereka adalah uswah hasanah yang membawa wahyu. Tapi ada contoh-contoh yang mereka itu adalah jembatan sebetulnya antara Rasul dengan umatnya yang lain. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka profil kita, contoh kita dalam kita berakidah, kita mau ibadah, kita melakukan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Contoh sebuah akhlak mulia pun itu ada dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sebelumnya kita di serial ini kita akan melihat secara umum dulu, ya, keutamaan mereka ini, sahabat ini. Ya, sebelum kita masuk ke profil mereka satu-satu dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan seterusnya. Mereka yang dijamin, pertama kali dijamin masuk surga. Kita akan lihat dulu keutamaan-keutamaan mereka ini. Ayat-ayat Al-Quran yang cukup banyak memuji mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang memuji mereka ini, orang-orang umat Rasulullah SAW yang paling mulia ini. Kita lihat dulu firman Allah di surat Al-An'am. Ya, kita lihat surat Al-An'am ayat 124. Di situ Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu maha tahu
di mana Allah menempatkan risalahnya ini untuk pertama kalinya. Allah Maha tahu di mana pertama kali Islam ini akan tumbuh. Di mana Rasulullah SAW ini akan ditaruh untuk pertama kalinya. Allah Maha tahu. Kenapa risalah ini ditaruh di Makkah? Allah Maha tahu. Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Di mana Allah menempatkan risalahnya. Ayat ini ada komentar menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau sebutkan di kitab Thariqul Hijratain di halaman 171. Beliau mengatakan demikian. Fallahu subhanahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah Maha tahu di mana Allah menempatkan risalahnya, wahyunya ini untuk pertama. Aslan wa miratha, baik untuk pertama kali maupun ini menjadi tempat pusat untuk penyebaran Islam di kemudian hari. Fahuwa a'lam biman yasluh litahammul risalatih. Allah Maha tahu siapa yang paling berhak untuk mengemban risalah ini. Allah Maha tahu siapa yang paling berhak untuk memikul risalah ini, untuk membawa Islam ini dengan baik. Allah Maha tahu. Fayu'addiha ila ibadihi bil amana wan nasiha. Lalu orang-orang ini setelah dia menerima risalahnya, orang-orang ini akan menyampaikan risalah ini tadi kepada umat yang lain dengan penuh amanah dan menyampaikannya dengan nasihat yang bijak dan santun. Wa ta'zimul mursil wal qiyam bihaqqih, dan orang-orang ini pasti akan mengagungkan zat yang menurunkan wahyu, yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah pasti akan melakukan kewajiban mereka sebagai orang yang menerima dan mengemban amanah ini. Wa sabr ala awamirih, mereka akan bersabar, tegar, terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Wa syukru li ni'amih, dan mereka orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Wa taqarrub ilaih, dan mendekatkan diri kepadanya. Ini Allah Maha tahu. Siapa yang paling berhak untuk melakukan ini semua? Wa man la yasluh, dan siapa yang enggak layak, Allah pun Maha tahu. Wa kadzalika huwa subhanahu a'lam man yasluh minal umam liwirathati rusulihi. Dan Allah pun tahu siapa yang melanjutkan ini nanti di kemudian hari. Warisan ini siapa yang akan melanjutkannya? Allah pun Maha tahu. Berarti dengan bahasa lain, Imam Ibnu Qayyim ini ingin mengatakan bahwa ini para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan wahyu langsung dari mulutnya Rasulullah SAW yang mulia. Mereka mendengarnya dan mereka melihat dengan mata mereka apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang ini adalah memang orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah Islam ini untuk disampaikan kepada umat setelahnya. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebetulnya memaklumi, ya, dan bahkan kita mengatakan bukan sekedar maklum, ya, lebih dari itu. Apa mengatakan pantas kalau memang Allah itu mengatakan di surat Al-Imran 110, kuntum khaira ummah, kalian itu adalah umat yang paling baik. Siapa? Kita? Orang Islam di zaman sekarang? Sebelumnya? Tidak. Coba lihat, ayat ini turun sama siapa? Turun dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril baca kuntum khaira ummah,
kalian ini umat yang paling baik. Lalu Rasulullah dibacain kepada siapa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah bacakan ayat ini kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kuntum khaira ummah. Kalian semua adalah umat Rasulullah SAW yang paling baik. Umat yang paling baik. Berarti yang dimaksud dengan umat yang paling baik ini siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah memberikan ridho kepada mereka. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa para sahabat itu menjadi umat Rasulullah yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, karena mereka orang yang paling semangat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah SAW. Mereka bersemangat. Wa tanhauna 'anil munkar. Mereka orang bersemangat untuk mencegah kemungkaran, mencegah orang dari syirik, mencegah orang dari maksiat, dari kufur. Wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Dari mana kita tahu kalau yang dimaksud dengan ayat ini adalah para sahabat? Kita lihat Imam Ahmad dan Ibnu Asim dalam kitabnya As-Sunnah meriwayatkan ucapan Abdullah Ibnu Abbas. Ya, sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat komentar dari Abdullah bin Abbas atas ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat manusia yang dikeluarkan, dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini. Siapa mereka? Humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah min Makkah ilal Madinah. Yang dimaksud orang yang paling mulia di sini adalah mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa ini? Siapa sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah? Ya pasti kita akan menjawab para sahabat muhajirin. Mereka yang disebut dengan nama muhajirin. Disebut dengan nama muhajirin kenapa? Karena mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka disebut oleh Allah khairu ummatin ukhrijat linnas. Manusia yang paling mulia. Umat Rasulullah yang paling mulia. Yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini. Subhanallah. Ya. Kita lihat riwayat yang lain. Ayat yang lain di surat Al-Fatih ayat 18. Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah ridha. Lihat, subhanallah. Allah ridha sama siapa? Sama orang-orang beriman yang ikut membayatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Fa'anzalas sakinata alaihim, lalu Allah berikan ketenangan hati. Jiwanya dibikin tenang oleh Allah. Hatinya dibikin tenang. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah kasih nanti janji Allah penaklukan kota Makkah yang gak lama. Ini dibahas oleh ustadz yang lain dari sisi sejarah sirah Nabi tentang kisah perjanjian Hudaybiyah. Saya tidak bicara tentang perjanjian Hudaybiyah, nanti ada ustadz yang lain yang akan membahas masalah sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di sini sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita hanya menilai bahwa lihatlah ayat ini. Allah memuji para sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW itu. Lihat, ada komentar menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya pada ayat ini, karena ini surat Al-Fatih. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu atas apa yang ada di hati mereka. Ibnu Katsir mengatakan apa? Minasidqi wal wafa. Apa? Kejujuran, kesetiaan. Sama wa ta'ah, mereka selalu mendengar firman Allah. Mereka mendengar firman Allah, sabda Rasulullah SAW, wa ta'ah, dan mereka langsung mentaatinya. Kejujuran, kesetiaan, lihat, jujur,
setia mereka terhadap Rasulullah SAW. Berjuang bersama Rasulullah, susah mereka bersama Rasulullah SAW, sedih bersama Rasulullah, bangga, bahagia bersama Rasulullah SAW. Apa yang menimpa Rasulullah? Mereka ada di situ, mereka terlibat di dalamnya. Sebuah kejujuran dan kesetiaan yang luar biasa. Bukan hanya itu, as-sama', mereka mendengar wahyu-wahyu, sabda Rasulullah SAW, at-ta'ah, dan mereka mentaatinya. Untuk itu, Allah puji mereka di surat Al-Fatah ayat 18. Radiyallahu anil mu'minin. Allah ridho dengan para sahabat. Subhanallah. Inilah sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW yang disebut dengan para sahabat. Sahabat Fatwa TV, kita bicara panjang sahabat-sahabat Nabi. Sebetulnya sahabat Nabi itu siapa sih? Siapa sahabat Nabi? Sahabat itu kata para ulama, sahabat itu man amana billah wa bi rasulihi, mereka yang iman sama Allah, iman sama Rasulullah SAW, lalu dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia wafat dalam kondisi itu. Ini namanya sahabat. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, duduk dengan beliau, melihat Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah bersabda, mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, mendengar gerak-gerik tingkah laku Rasulullah SAW, ya, bersentuhan dengan Rasulullah, berjabat tangan. Melihat Rasulullah sholat bersama Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW, pergi bersama Rasulullah SAW kemana mereka? Mereka beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah SAW, dan mereka meninggal dalam kondisi itu. Inilah yang namanya sahabat yang dipuji oleh Allah di dua ayat yang tadi itu. Umat yang paling mulia dan orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rasulullah SAW pun pernah mengatakan, para sahabat Fatwa TV, Rasulullah SAW pun pernah ngomong demikian di riwayat Imam Bukhari. Beliau pernah bilang, Allahumma la khaira illa khairul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang di akhirat nanti. Ya, tidak ada kebaikan. Orang lihat di dunia ini baik, kebaikan yang sempurna itu milik Allah, dan kebaikan yang ada itu hanya di akhirat nanti di surga. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampuni kesalahan orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah SAW yang disebut dengan sahabat Al-Ansar. Wal muhajirah, dan ampuni pula dosa-dosa orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Lihat sahabat, ini umat Rasulullah SAW didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mereka didoakan, dipuji oleh Allah, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sungguh umat yang mulia. Ada komentar dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Beliau pernah ngomong gini. Ini sahabat Anas bin Malik waktu Rasulullah di Madinah, Anas ini masih kecil. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau sudah bikin Masjid Nabawi, kemudian bangun rumah di sebelahnya. Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk. Wahai Rasulullah, ini pembantu kecilmu. Nih, jadikan dia pembantu kecilmu. Anas pun bilang, khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin.
Saya membantu Rasulullah SAW, saya tinggal di rumah Rasulullah SAW 10 tahun. Artinya apa? Sampai wafat. Khudhu aydikum, pembantu kecil. 10 tahun, berarti masih remaja juga ketika Rasulullah wafat. Beliau bercerita apa yang ada pada diri para sahabat saat itu. Mereka yang menemani hidup bersama dengan Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah, melihat beribadah bersama Rasulullah SAW. Anas bin Malik menceritakan profil mereka secara umum. Kharaja Rasulullah SAW ilal Khandaq. Ini cerita namanya perang Khandaq. Nanti dijelaskan pada serial Sirah Nabawiyah. Saat itu Rasulullah keluar di perang Khandaq tahun kelima. Fa'idhal muhajiruna wal ansaru yahfiruna fi ghadatin baridah. Khandaq itu parit, sahabat. Ya, menang parit. Kenapa menggali parit? Nah, itu nanti akan dijelaskan di Sirah. Karena inti kita di sini adalah sebuah perjuangan mereka, para sahabat ini. Mereka harus menggali parit-parit itu. Parit yang cukup jauh, cukup dalam, lebar. Mereka gali dengan peralatan. Bukan seperti sekarang tentunya. Peralatan saat itu, peralatan seadanya. Ya, peralatan seadanya. Anas bin Malik mengatakan, ghodatin baridah, pagi-pagi buta mereka sudah menggali. Loh, apa yang aneh dari sini? Baridah, saat itu dinginnya luar biasa. Kalau bahasa kita, dinginnya sudah dingin mencekik gitu ya. Luar biasa, dingin sekali. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum. Saat itu mereka ini orang-orang miskin, enggak punya budak-budak, enggak punya pembantu-pembantu yang melakukan itu untuk mereka. Sehingga mereka harus melakukan dengan tangan mereka sendiri. Falamma ra'a ma bihim minan nasabi wal ju'. Rasulullah SAW melihat bahwa mereka ini capek sebetulnya. Dan mereka kelaparan karena memang hari itu enggak ada makanan. Bayangin ya, mereka dikejar waktu karena ini musuh sudah bergerak untuk menyerang kota Madinah. Mereka kejar-kejaran waktu, musim dingin yang luar biasa. Dari pagi mereka sudah harus menggali, makanan tidak ada. Udara dingin, makanan tidak ada. Ya, kita tahu kalau kita di tempat dingin, biasanya nih perut cepat lapar. Terlebih lagi sambil bekerja. Sambil bekerja, sambil menggali, dikejar waktu, menggali. Tentu capek mereka, lapar mereka. Tapi apakah para sahabat mengeluh? Tentu tidak. Mereka menikmati. Capek iya, lapar, oh iya. Rasulullah mengatakan, Allahumma innal aisha aisul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kehidupan yang nikmat itu hanya kehidupan di akhirat nanti. Ya Allah, ampunilah sahabat-sahabat Ansar ini. Mereka yang asli penduduk Madinah. Yang sudah beriman dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Ampuni dosa para sahabat-sahabat muhajir yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Berjuang bersama Rasulullah SAW untuk memperjuangkan Islam. Untuk menegakkan tauhid. Untuk menasehati dan mengajak manusia ke dalam agama tauhid. Subhanallah. Inilah perjuangan mereka para jamaah sekalian. Para sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ketika mereka sambil menggali, ya capek, ya memang capek. Kemudian lapar, mereka sangat lapar. Mereka sambil menggali, sambil mereka membacakan syair-syair. Untuk apa? Memberikan semangat buat diri mereka. Biar mereka semakin semangat. Mereka mengatakan para sahabat, nahnul ladzina baya'u Muhammadan 'alal islami ma baqaina abada. Lihat, kami yang telah membaiat Rasulullah SAW dan kami akan terus berada di dalam Islam ini bersama dengan Rasulullah SAW selama-lamanya. Sambil menggali, sambil mengucapkan kata-kata itu mereka untuk memberikan semangat itu. Rasulullah SAW pun membalas omongan para sahabat itu, memberi semangat mereka. Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, fabarik fil ansari wal muhajirah.
Allahumma ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan yang berlimpah, yang terus menerus, yang semakin banyak kebaikan itu kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku yang sahabat Ansar maupun teman-temanku yang muhajir ini. Subhanallah ya. Inilah mereka umat Rasulullah yang paling mulia. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud termasuk sahabat yang pertama masuk Islam di Makkah. Seorang pengembala kambing yang kecil, masih anak-anak. Beliau masuk Islam di awal-awal. Beliau menceritakan ucapan Rasulullah SAW, pujian Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang seperti ini mereka telah berjuang untuk Islam. Khairun nasi qarni, thummal ladhina yalunahum, thummal ladhina yalunahum. Manusia yang paling baik adalah orang yang hidup bersama saya, beriman bersama saya, berjuang dan duduk bersama saya. Ini manusia yang paling baik. Yang kedua, generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Berarti umat yang paling baik adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan riwayat yang hasan, Abdullah ibnu Mas'ud akhirnya berkomentar, kenapa para sahabat ini, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW ini menjadi umat Rasulullah SAW yang paling mulia. Apa alasannya? Ibnu Mas'ud memberikan komentarnya. Perhatikan para sahabat sekalian. Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Allah itu tahu hati-hati manusia semuanya. Hati-hati hambanya Allah tahu. Fawajada qalba Muhammadin SAW khairu qulubil ibad. Lalu Allah mendapati hati Rasulullah SAW itu hati manusia yang paling baik. Fastafahu li nafsih. Lalu Allah memilih Muhammad bin Abdullah untuk menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabta'athahu bi risalati, diutuslah beliau akhirnya untuk membawa wahyu ini. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Lalu setelah itu Allah melihat hati-hati manusia. Ba'da qalbi Muhammad, setelah melihat hatinya Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah mendapati hati-hati para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini adalah hati-hati hamba-hamba Allah yang paling baik. Tentu tadi setelah Rasulullah SAW, lihat hati para sahabat Rasulullah, hati mereka ini hati umat Rasulullah yang paling baik. Faja'alahum wuzara nabiyyihi. Akhirnya Allah pun jadikan mereka ini sebagai wuzara, wazir. Kalau zaman sekarang wazir ini menteri. Pendamping-pendampingnya Rasulullah SAW. Yuqatiluna ala dinih. Mereka berjuang bersama Rasulullah SAW. Berjihad bersama Rasulullah SAW. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang baik, perhatikan ini para sahabat sekalian. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat Rasulullah SAW, pasti itu baik di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka sudah dipuji oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diampuni dosa-dosa mereka. Hati para sahabat ini hati orang yang paling baik. Sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik. Ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dipandang oleh para sahabat ini buruk, pasti di sisi Allah itu buruk. Sahabatku sekalian, kita baru di seri pertama. Seri perjalanan sahabat Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan di serial yang berikutnya. Kita akan lihat lagi bagaimana para sahabat ini menjadi umat Rasulullah yang paling baik. Kita ikuti terus serial ini. Semoga kita bisa mencontoh mereka, kita mencintai mereka, iman kita bisa bertambah, amal soleh kita semakin kita tingkatkan, dan yang itu yang lebih lagi apa?
hati kita tanamkan kecintaan kepada mereka. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan oleh Allah bersama para sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.